Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dengan saya sendiri Rizky Mesutiati, teman saya yaitu Rindi Antika Prihatmoko dan Farah Hikmanda, ingin mempresentasikan tentang kurikulum tahun 2006. Langsung saja, yaitu pengertian kurikulum. Secara etimologi, kata kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kuri yang berartinya pelari dan kurere yang artinya tempat berpacu. Itu berarti istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga pada zaman Yunani kuno. Secara terminologi, kurikulum berarti suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan, dan dirancangkan secara sistematika atas dasar norma-norma yang berlaku dan dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam kurung Zakir 2004 halaman 3. Menurut para ahli, menurut Suryo Broto dalam bukunya Manajemen Pendidikan di Sekolah 2002 halaman 13 menerangkan bahwa kurikulum adalah segala pengalaman pendidikan yang diberikan oleh sekolah kepada seluruh anak didiknya, baik dilakukan di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Dalam kurung Suryo Broto 2004 halaman 32. Menurut Nurgiantoro, bahwa kurikulum yaitu alat untuk mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan. Kurikulum dan pendidikan adalah dua hal yang sangat erat kaitannya, tidak dapat dipisahkan satu sama yang lainnya. Dalam kurung Nurgianto tahun 1988 halaman 2. Jadi, kurikulum adalah suatu program pendidikan yang diberisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan, dan dirancangkan secara sistematik atas dasar norma-norma yang berlaku yang dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi tenaga pendidikan dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. B. Sejarah kurikulum 2006. Awal 2006, uji coba kurikulum berbasis kompetensi dihentikan. Muncullah kurikulum tingkat satuan pendidikan. Pelajaran dalam kurung KTSP masih tersendat. Tinjauan dari segi isi dan proses pencapaian target kompetensi pelajaran oleh siswa hingga teknik evaluasi tidak banyak perbedaan dengan kurikulum 2004. Perbedaan yang paling menonjol adalah guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah berada. C. Landasan yuridis kurikulum 2006. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 5 dan Pasal 32 Ayat 1. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 2 Pasal 3. Ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 17 Ayat 1. Keempat, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan. 6. Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. 7. Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan. 8. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan. 9. Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana. 10. Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses. Dan 11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendidikan. Kemudian D. Kurikulum 2006. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP atau Kurikulum 2006 adalah kurikulum operasional pendidikan yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan di Indonesia. KTSP secara yuridis diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kemudian karakteristik KBK dan KTSP. 1. Berbasis kompetensi dasar. 2. Bertumpu pada pembentukan kemampuan yang dibutuhkan oleh siswa, bukan penerusan materi pelajaran. 3. Berpendekatan atau berpusat pembelajaran, bukan pengajaran. Tujuan penyusunan KTSP di sekolah yaitu agar diadakannya penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah. Standar isi merupakan pedoman untuk pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang memuat 1. Kerangka dasar dan struktur kurikulum. 2. Beban belajar. 3. KTSP yang dikembangkan di tingkat satuan pendidikan. 4. Kalender pendidikan. Kemudian isi kurikulum 2006. Standar isi mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Semisal sekolah dasar, standar isi tersebut membuat kerangka dasar, struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan. Kurikulum 2006 berisi 1. Standar kompetensi dan kompetensi dasar. 1. Pendidikan agama. 2. PKN. 3. Bahasa Indonesia. 4. Bahasa Inggris. 5. Matematika. 6. IPA. 7. IPS. 8. SBK. Dan 9. Penjas. Ciri-ciri kurikulum 2006. Ciri-ciri kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yaitu 1. Orang tua dan masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. 2. Guru harus mandiri dan kreatif. 3. Guru diberi kebebasan untuk memanfaatkan berbagai metode pembelajaran. Ciri terpenting dari kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yaitu 1. KTSP menganut prinsip fleksibilitas. 2. Guru kreatif dan siswa aktif. 3. KTSP dikembangkan dengan prinsip diversifikasi. 4. KTSP sejalan dengan konsep desentralisasi dan MBS atau manajemen berbasis sekolah. 5. KTSP tanggap terhadap perkembangan iptek dan seni. 6. KTSP beragam dan terpadu. Kelebihan dan kekurangan kurikulum 2006. Kelebihan kurikulum 2006 yaitu 1. Mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan. 2. KTSP akan mengurangi beban belajar siswa yang sangat padat dan memberatkan kurang lebih 20%. 3. KTSP memberikan peluang yang lebih luas kepada sekolah-sekolah plus untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan. Kekurangan kurikulum 2006. 1. Kurangnya sumber daya manusia yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada. 2. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai kelengkapan dan pelaksanaan KTSP. Dan 3. Penerapan KTSP yang merekomendasikan pengurangan jam pelajaran akan berdampak berkurangnya pendapatan guru. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.